yang diperuntukkan untuk dirimu akan segera hadir. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini aku bakalan ngebacain sebenarnya siapa yang ditakdirkan atau diperuntukkan untuk diri kamu, dan aku bakalan ngelihat mungkin energinya di 1-6 bulan ke depan yang akan hadir siapa. Jadi nanti kalau aku sebutin soal zodiak, please check summary and Vedic rising. Dan untuk disclaimer lainnya, tolong lihat di bawah. Kalau misalnya yang aku buat ini adalah collective reading, jadi untuk banyak orang harus bisa bijak dalam memproses apa yang aku sampaikan. Jangan langsung ditelan bulat-bulat. Sometimes ada metafora-metafora yang harus kamu pahamin dulu. Lalu aku percaya tidak ada yang kebetulan ini, jadi siapapun yang like video ini berarti pesannya untuk dirimu. Dan ini Tamas Reading, kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Dan aku mau menyampaikan, sometimes aku kalau di video suka ketawa-ketawa sendiri, dan aku ngerasa itu emang aku biasanya juga kayak gitu ngomong sama teman aku gitu. Jadi sometimes ada yang terjadi di hadapanku tuh banyak. Kadang-kadang aku suka diperhatikan oleh kucingku. Itu juga bisa bikin aku ketawa-ketawa sendiri. Atau ada pembacaan yang aku lihat di tarot, tapi aku nggak bisa ngomong gitu. Kadang-kadang itu juga bisa bikin aku ketawa. Jadi I don't know, I feel my kayak ketawa-ketawa aku tuh sebenarnya bisa meringankan atau membuat readingan yang jadi fun. So let me laugh. Biarkan aku tertawa, jangan dipertanyakan. So kita langsung aja. So who's this person? Tarik nafas, fokus sama diri sendiri. Kalau masih mikirin tentang orang lain, coba empaskan dulu sejenak, biar energinya emang diperuntukkan untuk dirimu. Yang ditakdirkan untuk dirimu dan segera hadir. Who's this person? Ada Six of Swords. Kamu bisa deal sama energi Libra, Gemini, Aquarius. Di sini juga ada Death, energi Scorpio. Lalu ada Pisces, Cancer, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Yang aku lihat, dia adalah sosok orang yang sebenarnya mungkin pernah punya masa lalu yang cukup bikin dia sulit untuk moving on dari situasi yang kemarin. Cuman waktu ketemu kamu tuh dia benar-benar di fase okay, that's it, aku moving on. Jadi di fase untuk nyembuhin diri atau bahkan kayak sudah selesai dengan proses penyembuhan dirinya gitu. Pertama, dia adalah seseorang yang sebenarnya aktif gitu dalam kehidupan dia untuk meraih karirnya dia. Energi Page of Wands itu loh sosok orang yang very go-getter. Jadi kalau dia pengen sesuatu, dia usahain itu gitu. Semangatnya luar biasa, staminanya gede banget. Kemungkinan kamu dealing sama orang baru. Kamu belum pernah punya hubungan romansa sama dia sebelumnya. So energi the Ace of Cups, the feelings grew gitu. Feelingsnya muncul, tumbuh gitu. Karena dirawat. Mungkin beberapa dari kalian kayak ada yang suka nih fisiknya, cuman yang namanya cinta itu aku ngeliatnya dirawat sih. Kalau aku lihat this person, orangnya itu mampu untuk membuat situasi, suasana, atau berkata atau melakukan sesuatu yang memang pas buat diri kamu gitu. Kayak dia tahu aja harus ngomong apa, dia tahu aja harus berbuat apa. So aku ngeliatnya juga kayak even kayak kamu baru pikirin aja nih contohnya, dia bakalan bisa ngelakuin itu. Contoh misalnya gini, kamu berharap ada yang benerin nih gelas di meja nih gitu contohnya. Kamu baru dipikirin doang, tapi dia udah gerak gitu. Tiba-tiba dia udah gerakin. Jadi pertama itu bisa secara metafora ya, artinya kayak dia mampu untuk bisa melakukan sesuatu yang kamu harapkan, atau bisa secara harafiah gitu. You have connection yang berdasarkan mungkin intuisi atau batin.
Dan aku lihat di sini energi death itu adalah seseorang yang tadi aku bilang dalam fase selesai atau habis sembuh lah gitu. Kalau ibaratkan gini, kemarin tuh dia di rumah sakit lama nih gitu. Ini orangnya baru keluar dari rumah sakit. Dengan segala kayak mungkin dia udah diinjek sama vitamin lah apa segala macam gitu, imunnya lagi di booster gitu, jadi lagi di fase kuat. And then saat keluar pun ternyata dating pool sekarang gini ya gitu, ternyata orang ngedate sekarang gini ya gitu. Jadi aku ngelihatnya awalnya a bit awkward karena dia mungkin udah lama nggak ngedate, udah lama nggak bersama-sama seseorang gitu. Jadi agak menutup diri kalau aku lihat, agak misterius orangnya. Dari energi das itu melambangkan seseorang yang tipenya gini ya, aku lihat dia tuh banyak sekali hal baik yang dia lakuin gitu. Cuman dia bukan tipe orang yang suka ngumbar-ngumbar itu gitu. Jadi dia benar-benar hiding through self-nya dia, atau sisi baiknya itu benar-benar mungkin yang diperlihatkan cuma secuil aja ke orang-orang. Bahkan mungkin ada orang-orang sekitarnya dia yang jealous sama dia, terus akhirnya kayak bikin skenario atau bikin kayak narasi kalau dia itu enggak banget nih gitu. Tapi dia bukan orang yang mencari validasi kalau enggak loh, enggak gini loh gitu. Contoh misalnya di fitnah nih, dia bukan tipe orang yang sibuk cari pembelaan gitu. Ya biarin aja, bodo amat gitu. Yang penting orang-orang yang dia sayang tahu aslinya gimana. So ini the type of person yang mau dianggap jelek apa segala macam ya, it's your loss. Itu kerugiannya kamu sendiri gitu. Kamu nggak mau cari tahu tentang dalamnya aku seperti apa gitu, berarti memang kamu bukan untuk diriku gitu. Dia ngapain gitu. Jadi dia lebih mengapresiasi orang-orang yang mau usaha untuk mengetahui sisi dalamnya seperti apa gitu. Dia punya emosional yang sangat dalam. Ini dalamnya tuh dalam banget, udah dalam gelap lagi. Jadi orangnya tuh bukan tipe orang yang loving sama atau mencintai seseorang berdasarkan physically gitu. Dia harus punya deep connection banget gitu sama orang yang dia sayangin. And then dia tipe orang yang sangat-sangat bertanggung jawab, terutama untuk keluarganya dia. Financially okay banget, a bit heavy, jadi banyak rahasia atau banyak apa ya kalau aku lihat banyak hal-hal yang dia pendam sih sebenarnya. Even sama keluarga yang dilakuin cuma bertanggung jawab gitu. Dia jarang untuk curhat yang benar-benar, aduh aku curhat emosional aku nih gitu. Yang aku lihat dia tuh kayak curhat sama Tuhan gitu. Jadi kayak nangis-nangisnya ke Tuhan. Cuman kalau udah keluar, let's say kalau udah selesai ibadah atau selesai untuk curhat gitu, dia kayak udah it's like nothing happen gitu. Ya udah kayak menjalani kehidupan seperti biasa, punya kestabilan. Jadi beban yang dia pikul cukup berat kalau aku lihat, terutama beban emosional dia sendiri yang tadi aku bilang, karena emosionalnya dalam banget gitu. Dan dia pun kayak sometimes ngerasa kayak sometimes lost sama perasaannya sendiri gitu. Jadi kamu dealing sama seseorang yang kalau merasakan sesuatu tipe orang yang baper pol gitu. Baper banget. Terus dia tuh orangnya suka gini, orang yang sangat loyal, tapi gini, dia tuh mungkin kenal sama banyak orang. Ada orang-orang yang anggap dia tuh kayak player, tapi sebenarnya dia mencari seseorang yang sangat tepat, yang bisa memahami perasaan dia atau memahami dia banget gitu. Saat dia menemukan satu orang itu, dia tipe orang yang sangat-sangat loyal gitu. Bahkan kalau dia hidup beratus-ratus tahun pun gitu, akan tetap sama orang itu aja gitu. Nah, aku ngeliatnya dari energi The King of Coins, punya tanggung jawab besar di keluarga, financially okay banget gitu. Dia bahkan udah mikirin tentang nanti anak cucuku mau makan apa gitu, anak cucuku mau hidup kayak gimana, dia udah mikirin itu. And then dia adalah seseorang yang famous. Dia punya tanggung jawab di community kalau aku lihat, cukup popular. So I'm going to see the bottom of the deck.
The Queen of Coins. Ada pasangan di sini. Jadi energi The King of Coins, pasangannya kan Queen of Coins. Cuman kalau aku lihat when you met this person, energi sebenarnya equal. Even kalau secara financially contoh nggak equal atau secara jalan kehidupan tidak equal kelihatannya, tapi secara energi cukup bisa seimbang. What you can give to that person, apa yang bisa kamu kasih ke orang itu, dia juga bisa kasih, dan vice versa. Aku ngelihatnya ini adalah seseorang yang sangat membutuhkan kenyamanan, terutama kalau dia pulang ke rumah. Let's say kayak di luar sana perang dunia gitu, nggak ada masalah dihadapin perang dunia, tapi kalau dia pulang ke rumah, dia cari sanctuary, dia cari konsep kayak surga duniaku gitu. Jadi jadi kalau aku lihat emang dia mau membangun apa ya, jatuhnya rumah bersama gitu, atau dia mau membangun tempat dimana kayak kalau dia pulang ya udah gitu, dia bisa jadi dirinya sendiri gitu, seapa adanya gitu, dan punya rasa comfortable buat ngobrol, comfortable. Yang aku lihat dari orang ini tuh yang unik adalah mungkin ada beberapa dari kalian yang akan bilang sama seseorang yang mungkin banyak omong gitu, suka ngobrol gitu, tapi tidak dipungkiri beberapa dari kalian akan sangat mengapresiasi hanya keberadaan kamu aja. Jadi bukan hanya dia nggak terlalu banyak butuh ngobrol, kamu di samping dia itu udah bikin dia happy banget, tenang gitu. Jadi your presence dalam hidupnya dia itu kayak ya udah ngelengkapin banget gitu, atau vice versa gitu. Kamu juga merasakan seperti itu. Even kayak kamu duduk samping dia diem-dieman, itu make this person happy gitu, udah ngerasa puas. So aku bakalan lihat lagi. Sebelum lanjut ke tarot, kita ke oracle card-nya dulu. Tell me more about this connection. The situation is calling for you to have faith. Jadi situasi ini kamu sama dia, terutama untuk kalian yang mungkin udah lama gak ketemu seseorang, atau udah lama gak pacaran, berpasangan gitu, atau bahkan sedang mencari seseorang atau jodoh, kamu diminta untuk percaya aja sama Tuhan gitu. Situasi soal konsep hubungan percintaan ini, jodoh-jodoh ini, kamu serahin sama jalannya Tuhan gitu. Kalau misalnya memang kamu diarahkan untuk lurus, ya lurus jalan gitu, jangan belok-belok, jangan muter-muter lagi. Percayakan saja. Tell me more about the situation. Time apart from your partner is on the horizon. Banyak banget dari kalian yang emang belum bertemu sama sosok ini. Later mungkin akan ketemu gitu. Cuman ada waktunya dimana kita harus ngelepasin orang-orang yang masih kita pegang erat-erat gitu. Jadi kalau aku lihat situasi ini mungkin agak ke-delay, atau untuk kalian yang ngerasa aduh udah jomblo banget lama nih gitu, berarti coba kontemplasi, apakah ada sosok orang yang masih kamu pegang dalam hatimu, atau masih menempati hatimu atau hidupmu atau rumahmu gitu. Nah, ini bukan hanya si sosok orang itu, mungkin rasa-rasa atau trauma-trauma gitu. Jadi contohnya, enggak, aku udah ngelepasin mantan gitu, tapi kamu masih punya rasa dendaman, kesel gitu, atau rasa yang gak enak banget lah gitu, atau ketakutan gitu, bahkan dilepas gitu, release, bersihin. So aku bakalan lihat lagi, who is this person? Tell me more about who is this person yang ditakdirkan untuk dirimu. Okay. Tell me more about this person. Aku ngeliatnya dia seseorang yang sangat pintar. Dia punya pengetahuan bukan hanya akademik yang bagus ya, tapi juga berstrategi gitu. Mungkin dia punya pekerjaan yang menuntut dia untuk berstrategi, punya strategi. Aku ngeliatnya juga dia adalah seseorang yang energinya kesatria gitu, jadi pemberani. Kalau mencintai, tapi benar-benar dalam banget gitu. Energi The Queen of Cups itu adalah sosok orang yang kalau
kalau ngomongin soal romance, dia menggunakan hati gitu, feeling gitu yang dia pakai pacuannya itu. Bukan hanya physically. Dia adalah seseorang yang sudah belajar dari masa lalunya. Kalau aku lihat, dia sudah damai aja lah, udahlah gitu. Yang kemarin lah gitu. Dia punya experience yang banyak, tidak dipungkiri, dia punya banyak pilihan. Terus aku ngelihatnya dia adalah seseorang yang mungkin a bit kayak kelihatan suka tebar pesona yang tadi aku bilang. Dia tuh lebih kayak aku mau dikasih pilihan banyak nih gitu. Ya udah aku pakai kesempatan itu untuk kenal orang-orang gitu tipenya. Cuman yang dipilih tetap satu doang gitu. Dia bukan tipe orang yang suka menjalin hubungan kayak dengan banyak orang sekaligus, enggak gitu. Dia tipe orang yang sangat loyal, tapi memang butuh waktu untuk mencari seseorang yang pas banget, karena saat dia mencintai seseorang dia kasih semua gitu hatinya. Nah, dia tipe orang yang menjaga perasaannya banget gitu. Terus aku ngelihatnya juga very private person, dia juga orang yang bisa dibilang bisa membela dirimu lah gitu. Orangnya tuh care parah gitu. Cuman yang aku lihat adalah gini, sometimes care-nya dia itu disalahartikan gitu. Dia care sama teman-temannya, ada teman-temannya yang menyalahartikan ini sebagai kayak oh suka nih gitu. Padahal enggak, emang care aja gitu. Terus di sini kamu sama dia punya kesamaan. Entah kalian suka makanan yang sama, kalian suka makan di restoran yang sama gitu, atau kalian punya kebiasaan yang sama gitu. Contoh sama-sama suka green tea, sama-sama suka ngobrol gitu, sama-sama suka wine atau sama-sama suka pizza gitu, atau bahkan sama-sama suka baca buku, sama-sama suka pergi ke satu tempat itu gitu. Aku lihat ada satu kesamaan di sini. And then yang aku lihat very equal ya, the way you love each other, cara kalian berdua mencintai itu sangat equal. Nah, aku ngelihatnya dia adalah seseorang yang mampu untuk menjelaskan sesuatu ke kamu. Jadi kalau misalnya, contoh misalnya, dia ngeliat kamu ada keraguan, dia akan mencoba cari cara untuk gimana kamu tidak ragu, tapi dengan cara ngobrol, cara berkomunikasi dan berdiskusi. Dia pintar banget berdiskusi. Dan aku ngelihatnya dia adalah seseorang yang bisa dibilang gini, kalau you have problem, dia adalah seseorang yang paling pertama ada di depanmu gitu, untuk menjaga dirimu gitu. Nah, untuk kalian yang maskulin, kalian dealing sama seseorang yang empatinya besar sekali gitu. Jadi dia bisa merasakan apa yang orang rasakan gitu. Emosionalnya mungkin kelihatan kayak unstable, agak tidak stabil, kadang-kadang kelihatan kayak kemudian, karena dia bisa menyerap perasaan orang lain gitu. Untuk kalian yang feminin, kalian dealing sama seseorang yang very logic, dia suka obrolan-obrolan yang memuaskan logika dan rasional, tapi tidak dipungkiri dia adalah seseorang yang bisa luluh sama hal-hal yang bentuknya kayak cinta, perhatian gitu. Orangnya kayak kelihatan keras, tapi kayak tiba-tiba kayak disiram nih gitu, disiram air langsung lewat. Aku dapet terms kemarin kayak ada tablet vitamin C yang kalau misalnya kita taruh di segelas air langsung pss gitu. Itu kayak dia, keras, tapi kalau kena air langsung meleleh. So aku bakalan lihat ke ciri-cirinya dulu. Baru nanti ada lagu-lagu yang mungkin ada pesan dari lagu tersebut atau isi hatinya dia. This person ini takdirkan untukmu dan segera datang. Oke. Nah, ada practical, orangnya juga simple banget gitu. Kemungkinan tingginya nggak terlalu tinggi kalau aku lihat. Untuk kalian yang ya, aku ngelihatnya orangnya juga punya pemahaman yang simple. Tingginya nggak jauh beda daripada dirimu. Dia suka makan di luar, dia suka ngajak kamu makan di luar. Very playful person. Nice teeth, giginya juga rapih banget. Terus juga dia bakalan suka nyanyiin kamu atau kalian suka kirim-kiriman lagu. Gemes banget. Terus di sini ada misterius, orangnya juga misterius.
kalau pakai sunglasses itu bakalan bikin kamu deg-degan. This person is very cool kalau pakai kacamata hitam. Dan dia suka pakai kacamata hitam. Calm voice, suaranya menenangkan. Serak-serak basah suaranya, raspy. Culture, dia sangat menghargai adat istiadatnya juga sangat kental. Beberapa dari kalian akan dealing sama sosok orang yang mungkin adat istiadatnya berseberangan sama dirimu, atau bahkan punya adat istiadat yang berbeda, atau vice versa. Iya sih, bisa juga kayak 11-12. Cuman itu yang bakalan kental banget dari dia adalah latar belakang culture-nya dia. Badannya tuh build a bit kayak bulky sih kalau aku lihat, tidak kurus gitu. Tapi di sini kita lihat lagi ya. Tan skin, punya kulit yang agak sawo matang. This person lives in the city. Dia tinggal di kota. Rumahnya itu very clean and punya beautiful decoration. Punya dekorasi yang indah gitu. Alisnya tebal. Rambutnya pendek. Suka pantai. Very strong person. Terus dia pakai kacamata, and then punya strong jaw. Dia gigi punya rahang yang strong, kuat. Terus aku bakalan lihat this is lagu-lagu yang mungkin jadi pesan dari dia untuk dirimu, atau ada pesan di lagu ini. Ada Sinaran dari Sheila Majid. Ada Pilu Membiru dari Kunto Aji. Langit Favoritku Teddy Aditya. Sama Sulung Kunto Aji juga. Bakal lihat dari sini. Gimana ya, taruhnya ke sini aja. I put a spell on you because you're mine. Luther, Kendrick Lamar. Get You, Daniel Caesar. Rhiannon. Pertama, dia adalah seseorang yang bakalan ngebelain kamu banget gitu. Even kayak kamu punya musuh nih, dia juga gregetan sama musuh kamu. Jadi kamu bakalan dilindungin banget lah gitu. Jadi dia bakalan jadi seseorang yang paling di garda pertama lah kalau ada yang menyakiti dirimu. Terus kalau aku lihat, terutama untuk kalian yang dealing sama sosok feminin atau perempuan, dia adalah sosok orang yang misterius banget gitu. Jadi agak sulit ditebak. And then ada aura-aura yang menghipnotis kayak magically gitu. Aku bakalan lihat the outcome of the situation. Soon kalau aku lihat the outcome of the situation bakalan ada komunikasi yang sangat intens dalam waktu dekat. Ini ibaratkan dia bisa jadi pawangnya kamu atau kamu jadi pawangnya dia. Terus di sini tuh aku ngelihatnya kamu akan benar-benar attracting this person atau narik orang ini saat kamu fokus sama karir kamu, kehidupan kamu, keindahan dirimu sendiri. So kamu kayak ngerawat tamanmu sendiri lah ibaratkan. Jadi dianya yang hadir. Cuman ini disarankan untuk lepasin. Ini apa yang harus dirilis, yang mengganjal di hati itu harus dirilis. Beberapa dari kalian itu mungkin gini ya,
Ada yang lama banget single, sometimes punya kenyamanan di fase freedom di situ, mungkin udah harus ada yang dikorbanin. Jadi udah harus tahu kalau misalnya you want to have connection atau bahkan kayak hubungan yang berkomitmen, kan harus ada sesuatu yang kamu korbanin nih gitu. Apa yang harus kamu korbanin? Dan kalau aku lihat dari energi the strength, ini nggak akan kemana-mana sih. Even kayak kamu trying to kayak mencoba untuk menjauh dari orang ini atau bahkan kayak nolak orang ini, semesta yang akan selalu kayak nyatuin. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misal kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut, bisa buku personal reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share, dan next reading. Bye!